mendidik anak perempuan atau akhwat pahalanya sangat besar. Nabi SAW dalam riwayat Muslim yang artinya barang siapa yang mengasuh dua anak wanita hingga baligh, maka ia akan datang pada hari kiamat, aku dan seperti ini. Beliau menyatukan dua jarinya. Jadi kata Nabi SAW, kalau kita nih yang punya dua anak, misalkan wanita, bersabar ketika mendidiknya, maka kata Nabi, kemudian Nabi mengangkat kedua tangannya, kemudian antara jari telunjuk ya dan jari tengah ini adalah seperti Allah dekatkan surga. Jadi kalau misalkan jari telunjuk ini surga, misalkan jari tengahnya kita, dekat tidak? Dekat. Begitulah perumpamaan yang Allah berikan kepada kita, yang Nabi memberitahukan kepada kita, bahwa kalau kita bersabar mendidik dua anak akhwat, dua anak perempuan, maka jaminannya adalah surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khair hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, amma ba'd. Ayyuhal ahibbah, azani Allahu jami'an, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini setelah kita tadi melaksanakan makan sahur, kemudian kita lanjutkan dengan sholat subuh secara berjamaah, dan alhamdulillah juga sejak tadi malam ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujannya, memberikan keberkahan kepada kita, memberikan rizki kepada kita. Salah satunya adalah dengan menurunkan hujan. Sepatutnya seperti apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, apabila turun hujan kita membaca doa, Allahumma shayban nafi'an, ya Allah berikanlah hujan yang bermanfaat bagi kami. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Abah dan Umma, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kajian parenting subuh pada pagi hari ini bertemaan tentang beda mendidik anak laki-laki dan perempuan. Alhamdulillah, ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kepada kita buah hati yang kita cintai, kita memiliki anak laki-laki, kita memiliki anak perempuan. Ada yang juga Allah anugerahi kepada kita, diberikan anak laki-laki semua. Ada yang Allah anugerahi, Allah memberikan anak perempuan semuanya. Tetapi ini semuanya adalah anugerah amanah yang Allah titipkan kepada kita semuanya. Arti penting Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, yang pertama adalah Allah menciptakan laki-laki, Allah menciptakan anak laki-laki dan perempuan dilengkapi dengan kebaikan dan keindahan dari Allah.
Maka kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan, kata Allah, dalam keadaan fitrah. Para ulama mengatakan lahir dalam keadaan fitrah itu adalah lahir dalam keadaan baik. Allah menciptakan begitu keindahan bagi anak-anak kita, kesempurnaan bagi anak-anak kita. Dan para ulama juga mengatakan yang dimaksud dengan fitrah juga adalah lahir dalam keadaan Islam. Tetapi ada tetapinya, karena orang tuanya Yahudi, maka dia menjadi anak Yahudi. Karena orang tuanya beragama Nasrani, maka anaknya pun beragama Nasrani. Karena orang tuanya penyembah api, dia pun penyembah api. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dilahirkan, ketika anak kita dilahirkan, baik anak laki-laki dan perempuan, sudah dari keluarga Islam, sudah keluarga Muslim yang Allah Subhanahu wa taala sudah mengamanahkan kepada kita, sudah mengamanahkan untuk kita mempunyai buah hati, sudah dalam keadaan Islam. Berarti dalam keadaan yang sudah baik, Masya Allah. Kemudian yang kedua, arti penting Allah menciptakan anak laki-laki dan perempuan, bahwasanya Allah mengasihi laki-laki dan perempuan karena sama-sama berharga. Tidak ada perbedaan. Baik anak laki-laki, baik anak perempuan, Allah Subhanahu wa taala muliakan. Tidak ada perbedaan di antara mereka, kecuali hanyalah perbedaan antara hak dan kewajiban. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan anak laki-laki dan perempuan, maka Allah Subhanahu wa taala mengasihi kedua-duanya. Kemudian yang ketiga, arti penting Allah menciptakan anak laki-laki dan perempuan adalah anugerah dari Allah, dua insan yang saling melengkapi. Ketika Nabi Adam dan Hawa dipertemukan, maka kita termasuk adalah keturunan Adam. Maka kita mensyukuri ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kepada anak laki-laki dan perempuan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan kepada kita, maka sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam terbangun dari tidurnya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, celakalah, celakalah, celakalah sampai 3 kali. Kemudian Aisyah bertanya, siapakah yang celaka wahai Rasulullah? Yang celaka adalah ketika seseorang yang sudah diberikan amanah berupa anak laki-laki dan perempuan, tetapi tidak menjalankan amanah yang telah Allah titipkan kepada kita. Maka ketika kita Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu anak laki-laki, ini adalah titipan dari Allah, anugerah dari Allah yang paling berharga untuk kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala hanya mengamanahkan, menitipkan anak kepada kita hanya satu anak perempuan, ini juga adalah anugerah dari Allah. Apalagi yang lebih dari satu, bisa solosin. Ada di sini punya anak solosin, ibu punya anak solosin ya, Masya Allah. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, setiap apa yang kita miliki satu orang anak, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizkinya kepada anak tersebut. Jadi kalau misalkan kita punya anak banyak, jangan takut nggak punya beras, ibu. Iya, rizkinya
Banyak, karena rizki itu bukan dari ayah dan ibunya saja, tetapi rizki dari anak kita. Apalagi anak kita yang taat ibadah seperti ini nih, anak-anak soleh, anak-anak soleha yang di pagi hari ya ikut sama ayahnya, ikut sama ibunya melaksanakan sholat. Anak-anak yang taat kepada Allah, apalagi abah dan umma yang membiayai pendidikannya. Sekarang biaya pendidikan anak TK seperti biaya kuliah, anak SD seperti biaya kuliah, betul tidak Ibu? Kadang-kadang bingung nih untuk mengalokasikan uang dapurnya, uang jajannya, uang pendidikannya dan lain sebagainya. Tetapi setiap rizki yang kita keluarkan untuk anak-anak kita, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meluaskan rizki untuk ayah dan ibunya. Jadi nggak usah perhitungan ya terhadap biaya pendidikan ataupun kebutuhan untuk kebutuhan anak-anak kita. Semakin banyak yang Allah titipkan anak kepada kita, maka Allah semakin banyak yang memberikan rezeki kepada kita. Kemudian yang selanjutnya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan laki-laki dan perempuan, maka Allah cantumkan di dalam surat An-Nisa ayat 124. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yudlamuna nakira. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal-amal yang soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia orang yang beriman, maka mereka masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walaupun sedikit pun. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan anak laki-laki dan perempuan yang soleh dan soleha, maka anak yang soleh dan soleh itu akan menghantarkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Nabi SAW di dalam hadisnya, idza mata ibni Adam in qata'a amaluhu illa min salasah. Ini kata Nabi. Apabila keturunan Adam, cucu Adam telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang dapat menyelamatkan ketika seorang meninggal dunia hanyalah 3. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah waladun soleh yad'ulah, anak soleh dan soleha yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Bagaimanakah untuk mencetak generasi anak yang soleh dan soleha? Para ulama mengatakan untuk mencetak generasi anak soleh dan soleha, baik anak laki-laki menjadi anak yang soleh, baik anak perempuan yang menjadi anak soleha, yang pertama adalah syaratnya ayah dan ibunya, abah dan umaknya harus soleh dan soleha. Kalau orang tuanya, kalau ayahnya rajin sholat, insya Allah anak laki-lakinya pun rajin sholat. Kalau ibunya rajin sholat, insya Allah anak perempuannya pun rajin sholat. Kalau ayahnya tekun ibadah, insya Allah anak laki-laki dan perempuannya tekun ibadah. Kalau ibunya taat kepada suami dan taat kepada Allah, insya Allah anaknya juga taat kepada Allah. Oh, jadi syarat yang pertama untuk mencetak generasi anak yang soleh dan soleha, laki-laki dan perempuan, adalah syaratnya orang tuanya harus soleh dan soleha. Kemudian yang kedua adalah untuk mencetak generasi anak yang soleh dan soleha, yang kedua adalah perhatikan tentang asupan anak-anak kita. Ya, Nabi SAW mengatakan, innal halala thayyibun, ya, wa harrama alaikum
Dan jadi kata Nabi SAW, sesungguhnya yang halal itu adalah suatu yang jelas, yang baik. Dan suatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga sudah sangat jelas. Allah dan Rasulullah sudah menjelaskan kepada kita. Jadi asupan-asupan yang masuk ya untuk anak kita, apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang dipakai, itu dari hal-hal yang dihalalkan oleh Allah. Ketika dalam suatu riwayat disebutkan, para sahabat bertanya, ketika aku sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berulang kali di waktu yang mustajab, sahabat ini berdoa tetapi bertanya kepada Rasulullah, kenapa doaku tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dikabulkan? Ya, kata Nabi SAW mengatakan, innal halala bainun wa innal harama bainun. Sungguhnya perkara tentang halal itu sudah jelas, dan perkara yang diharamkan juga sudah jelas. Bagaimana kita berdoa kepada Allah dikabulkan oleh Allah? Fa'ana yustajabulah. Bagaimana dikabulkan? Kalau dari ya makanan kita yang diharamkan, minuman kita yang diharamkan, kemudian pakaian yang kita pakai yang diharamkan oleh Allah. Jadi doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, salah satu sebabnya adalah dari asupan-asupan yang tidak halal ataupun diharamkan oleh Allah. Maka ini dimulai dari suami, ya, ketika bekerja harus ingat, ya, harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah nafkah yang saya cari ini dari yang halal atau yang haram? Apakah yang dimakan oleh anak kita, istri kita, ini dari yang halal atau yang haram? Nah, kalau kita berikan dari rizki yang diharamkan oleh Allah, ini akan berpengaruh kepada anak-anak kita. Ya, akan berpengaruh kepada kesolehan dan kesolehan anak-anak kita. Karena kenapa? Karena dari asupan-asupan yang tidak dihalalkan ataupun yang diharamkan oleh Allah. Jadi hal yang harus diperhatikan oleh kedua orang tua, ayah dan ibu, abah dan umma, asupan untuk mencetak generasi anak yang soleh dan soleha. Yang pertama dimulai dari orang tuanya, kemudian yang kedua adalah dari asupannya. Kemudian yang selanjutnya, faktor keberhasilan untuk kita mendidik anak laki-laki dan perempuan, maka kita yang pertama harus mengikhlaskan diri kita dalam mendidik. Tadi disebutkan di awal, berapapun biaya pendidikan untuk anak-anak kita, ya, yang pertama kita mengikhlaskan diri kita kepada Allah, bahwa insya Allah ini salah satu bentuk amanah kita sebagai orang tua. Dan kita meyakini setiap harta yang kita keluarkan, materi yang kita keluarkan akan berujung kembali kepada kita. Toh kalau misalkan anak kita didik menjadi anak yang soleh dan soleha, kebahagiaannya itu bukan hanya di dunia, tetapi di akhirat. Tetapi kalau orang tua yang jauh dari agama, pola pikirnya terlalu sempit, maka dia begitu perhitungan terhadap pendidikan anak-anaknya. Ya, dia berikan pendidikan seadanya. Dia mengatakan pendidikan anak itu tidak penting, apalagi pendidikan agamanya yang orang tua menganggap tidak penting. Padahal itu adalah untuk menghantarkan kebahagiaan keluarganya, anaknya, ya, ayahnya dan ibunya, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ketika abah dan umaknya diwafatkan oleh Allah, kemudian dia masih punya anak yang soleh dan soleha, minimal doanya dari anak yang soleh dan soleha, dia mengucapkan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dalam satu riwayat disebutkan ada dua kuburan. Kuburan yang pertama adalah
kuburan yang selalu terang benderang. Ketika ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kuburan ini selalu terang benderang? Nabi mengatakan kuburan yang terang benderang ini adalah dari doa anak-anaknya yang setiap hari dipanjatkan untuk kedua orang tuanya. Kemudian ada kuburan yang selalu gelap gulita. Kemudian Nabi mengatakan kuburan yang gelap gulita ini adalah yang kedua anaknya, anak-anaknya tidak mendoakan kepada orang tuanya. Nah, kira-kira kita nanti ini, kalau kita nih sebagai suami dan ibu nih diwafatkan oleh Allah, pasti jawaban kita pingin anak kita anak yang soleh dan soleha, yang sehingga kita diwafatkan oleh Allah, anak kita ingat dengan kita. Salah satunya minimalnya adalah dengan berdoa. Tetapi kalau anak yang soleh dan soleh, bukan hanya doa saja yang diinfakkan, ya, tetapi amalan-amalan kebaikan yang dilakukan oleh anak-anak kita, yang amalan-amalan ibadah kebaikan itu yang akan mengalir kepada orang tua yang masih hidup ataupun meninggal dunia. Kata Nabi, man sana sunatan fil islami sunatan hasanatan falahu ajruha min ba'diha. Barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan, maka seperti mata rantai yang tidak akan terputus-putus sampai Allah mewafatkan kita, tuh pahala jariahnya akan mengalir. Salah satunya adalah anak soleh dan soleha. Tetapi sebaliknya abah dan umma, kalau kita mendapati anak kita bukan anak yang soleh dan soleha, akan menjadi bumerang kita. Baik kita yang masih hidup nih orang tua, ataupun yang telah diwafatkan oleh Allah. Maka lebih baik dari sekarang kita mempunyai perhatian yang lebih kepada anak kita. Ya, salah satunya adalah mendidik anak-anak kita, ya, kembali kepada agamanya, kembali kepada fitrahnya, yaitu adalah pendidikan agama sebaik-baiknya pendidikan agama. Walaupun agak sedikit sulit, tetapi kalau kita sudah biasakan, insya Allah lebih mudah. Kalau usia TK sudah kita biasakan ibadah, kemudian akan terbiasa pada usia tamyiz, pada usia SD. Kemudian akan terbiasa lagi pada usia SMP, terbiasa lagi sampai SMA, terbiasa lagi sampai dewasa. Kadang-kadang anak kita yang kuliah itu sulit untuk sholat berjamaah aja nggak mau. Ya, sholat aja nggak mau. Lebih banyak dia nongkrong sama teman-temannya dan melupakan ibadahnya. Dan ingat, kalau ada anak yang sudah dewasa, susah untuk diajak untuk melaksanakan sholat, itu salah satu bentuk kegagalan orang tua di dalam mendidik anak. Kenapa gagal? Karena anak kita yang sudah dewasa, sudah balik, sudah ada ketentuan dari syariat, kalau dia melaksanakan mendapatkan pahala, kalau dia meninggalkan akan mendapatkan dosa. Anak kita yang sudah balik tidak melaksanakan sholat misalkan, dosa bagi anak kita, dan dosanya pun akan mengalir kepada orang tuanya. Apakah kita ingin seperti itu? Tentu tidak. Tetapi apakah kita telat? Tidak telat. Selagi Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita menghirup udara, masih kita bisa bernapas nih, masih diizinkan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka faktor untuk orang tua mendidik anaknya belum habis. Sampai kapan? Ya, sampai kalau anak-anak kita sudah menikah. Itu batas kita tuh untuk kita mendidik anak-anak kita. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor keberhasilan pendidikan anak laki-laki dan perempuan. Yang kedua adalah selalu doakan kebaikan untuk anak-anak kita. Kadang-kadang kita sulit mendidik anak-anak kita tuh, yang laki-laki dan perempuan, apalagi kalau anak laki-laki kebanyakan anak-anak kinestetik yang banyak bergerak, ya, apalagi kalau anak perempuan yang ketika usia SMP ini, ya, kadang-kadang udah mulai itu, ya, yang orang tua, ayah dan ibunya kesulitan dalam mendidiknya. Maka kalau ada adab dan akhlak yang kurang baik,
ataupun permasalahan-permasalahan yang ada pada anak kita, maka yang pertama itu kita harus minta dulu sama Allah. Doa dulu sama Allah. Ya, baik ketika kita di malam hari bangun sepertiga malam, apalagi kita ini di bulan suci Ramadan, ya Allah, jadikanlah anak saya anak yang soleh. Ya Allah, anak saya yang belum mau sholat, mudahkanlah anak saya untuk sholat. Ya Allah, anak saya yang belum mau ibadah, ya berikanlah kemudahan untuk ibadah. Minta dulu sama Allah. Apalagi di waktu-waktu yang mustajab, apalagi di bulan suci Ramadan ini, yang anak kita belum taat kepada Allah, yang masih belum bisa menjalankan sholat, ya doa dulu kita sama Allah agar Allah mempermudah kita dalam mendidik anak-anak kita. Kemudian yang ketiga adalah orang tua yang soleh, anak pun akan menjadi anak yang soleh. Kemudian yang selanjutnya adalah mendidik anak perempuan atau akhwat, pahalanya sangat besar. Nabi SAW dalam riwayat Muslim, yang artinya barang siapa yang mengasuh dua anak wanita hingga baligh, maka ia akan datang pada hari kiamat, aku dan seperti ini, beliau menyatukan dua jarinya. Jadi kata Nabi SAW, kalau kita nih yang punya dua anak, misalkan wanita, bersabar ketika mendidiknya, maka kata Nabi, kemudian Nabi mengangkat kedua tangannya, kemudian antara jari telunjuk ya dan jari tengah ini adalah seperti Allah dekatkan surga. Jadi kalau misalkan jari telunjuk ini surga, misalkan jari tengahnya kita, dekat tidak? Dekat. Begitulah perumpamaan yang Allah berikan kepada kita, yang Nabi memberitahukan kepada kita, bahwa kalau kita bersabar mendidik dua anak akhwat, dua anak perempuan, maka jaminannya adalah surga. Maka Allah akan dekatan kepada surga. Kenapa sih Allah memberikan keistimewaan itu ketika kita mempunyai anak perempuan, jaminannya adalah surga? Ya, salah satunya adalah ketika yang pertama adalah ketika anak usia SMP baligh, itu dari segi parenting, pendidikan anaknya sudah mulai muncul tuh. Ya, emosionalnya tidak terkendali, gitu kan. Kemudian ada hal-hal yang kiranya di situ bagi anak perempuan susah untuk kita aturnya. Kalau misalkan anak laki-laki itu biasanya, kalau anak TK dan SD itu biasanya itu sulit untuk kita mengkondisikan anak-anak yang usia TK dan SD. Untuk anak laki-laki kesulitannya orang tua pada usia itu. Tapi kalau kita anak perempuan, biasanya ada ketika dia mendapati usia baligh. Apalagi kalau sudah datang haid, yang dia belum punya pengalaman untuk itu. Sensitifnya sangat sensitif sekali. Ya, emosinya meledak-ledak dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, ketika kita sudah mendidik anak perempuan kita, tiba-tiba dibawa sama orang lain, betul tidak? Kita didik nih, keluarin biaya. Iya, maksudnya nikah ya, dibawa sama orang lain. Iya, kita mengikhlaskan. Nah, itulah kenapa ya Allah memberikan kita surga bagi orang tua yang benar-benar ya mendidik anak perempuannya. Ya. Kemudian yang kedua, ketika kita mendidik anak perempuan, menjadi penghalang api neraka. Ya, jadi kalau misalkan kita punya anak perempuan, ini kita syukuri karena sudah pintu di depan kita surga yang sudah dikatakan oleh Nabi SAW dalam riwayat Muslim. Dan di riwayat Bukhari dan Muslim, yang kedua adalah menjadi penghalang bagi kedua orang tuanya adalah api neraka. Yang mana kata Nabi SAW, yang artinya barang siapa yang diuji dengan sesuatu dari anak perempuan, kita diuji nih ketika mendidik ya, kemudian kita sabar, kemudian kita mengikhlaskan,
lalu ia berbuat baik kepada mereka, niscaya mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka. Ya, cuma syaratnya harus ikhlas di dalam mendidik. Kalau kita ikhlas dalam mendidik anak perempuan kita, insya Allah ini salah satu penghalang kita dari api neraka. Ya, di sini ada yang punya anak laki-laki dan perempuan. Ada ya? Ada yang punya anak perempuan aja ada di sini? Ada ya? Apa ya? Masya Allah. Ini ada dua nih keutamaan dari Rasulullah. Yang pertama adalah pahala yang sangat besar, yaitu adalah Allah mudahkan untuk kita mendapatkan surga. Yang kedua adalah penghalang api neraka. Masya Allah. Kemudian yang selanjutnya, mendidik anak laki-laki atau ikhwan. Yang pertama adalah kalau anak laki-laki itu menjadi seorang pemimpin. Ya, dalam surat An-Nisa ayat 34, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kamu wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain atau wanita, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Jadi kalau anak laki-laki itu, ya, konsep pendidikan yang harus kita lakukan pada usia anak-anak, ya, di usia TK, di usia SD, di usia SMP. Maka ketika di usia SMP, ya, ini pendidikan tanggung jawabnya harus lebih besar. Karena kenapa pendidikan tanggung jawab itu sangat besar? Karena anak laki-laki itu akan menjadi pemimpin. Maka kita ajarkan tentang pendidikan tanggung jawab. Minimal tanggung jawab kesehariannya. Ya, barang-barang yang ia miliki, tugas-tugas yang ia miliki, kemudian tanggung jawab terhadap yang ia lakukan di rumah ataupun di sekolah. Ini kita ajarkan berkaitan tanggung jawab. Kalau dia bertanggung jawab terhadap apa yang sudah ia lakukan, maka dia akan terbiasa kalau nanti dia sudah menikah. Kemudian yang kedua adalah karena dia menjadi seorang pemimpin, maka diajarkan tentang kedisiplinan untuk anak-anak kita. Ya, dari dia bangun tidurnya, ya, kemudian dia jadwal mandinya, kemudian jadwal belajarnya, dan lain sebagainya. Harus disiplin. Kalau dia sudah disiplin, insya Allah dia akan terbiasa nanti kalau dia sudah menjadi suami. Maka pendidikan tanggung jawab dan kedisiplinan itu sangat penting bagi anak laki-laki yang sudah menginjak usia baligh. Kalau berhasil orang tua pendidikan, ya, kedisiplinan dan tanggung jawab ini, insya Allah nanti di usia yang dia sudah siap untuk menikah, ya, sudah mandiri semuanya. Biaya pernikahan dari sendiri. Kadang-kadang kalau orang-orang di kampung, mohon maaf, biasanya itu di daerah saya gitu ya, biasa kalau misalkan anaknya mau menikah, pasti 1 petak 2 petak sawahnya dijual. Kalau dia punya anak 12 di 12 petak ya, kalau punya, kalau nggak punya, ya kadang-kadang yang sedikit, kadang-kadang barang dan lain sebagainya, yang akhirnya hidup di kampung nggak punya tanah. Karena kenapa? Karena polanya salah, pola pendidikannya salah. Coba kalau dia didik dengan pendidikan kedisiplinan dan tanggung jawab, insya Allah dia akan mengerti bahwa dia akan menikah mempunyai tanggung jawab. Maka sebelum dia nikah, maka kata Nabi, ya ma'asyarus sabab masti tata'um alba'ah falyatajawwaz. Kata Nabi nih, wahai para pemuda, wahai para laki-laki, kalau kalian untuk siap menikah, alba'ah itu siap. Siap itu satu, siap dari segi ilmu. Yang kedua adalah siap dari segi materi nih. Kata Nabi, kalau pemuda atau laki-laki sudah siap dari segi ilmu dan kemampuan secara materi, dipersilakan kata Nabi untuk menikah. Itu
Ya, jadi ini yang harus dilakukan. Bagaimanakah untuk dia tadi dari segi kemampuan materi? Ya, maka salah satunya jadilah dia menjadi seorang pemimpin, didiklah sejak usia SMP tentang tanggung jawab dan kedisiplinan. Kalau kita manjakan serba sesuatunya kata ayahnya, kata ibunya, ya hari ini ayah dan ibunya memang masih punya warisannya banyak. Ya, memang masih punya aset yang banyak. Tetapi kalau kita masih hidup dan lain sebagainya, banyak kebutuhan. Kalau hanya kita mengandalkan harta dari ayah dan ibunya, sewaktu-waktu itu akan habis. Ketika dia sudah dewasa, ia sudah menikah, dia bingung. Yang tadinya dia selalu minta-minta, serba minta-minta, kan nggak mungkin. Kalau dia menikah, ya semuanya serba meminta sama orang tuanya. Ini saya nggak punya uang untuk menghidupkan istri saya, untuk anak-anaknya dan lain sebagainya. Pasti orang tua pun kalaupun nggak diminta sama anaknya yang sudah menikah, pasti orang tua itu akan memberikan. Pasti orang tua itu akan memberikan. Tetapi sampai kapan? Ya. Seperti itu. Kalau kita masih hidup orang tuanya, kalau sudah meninggal dunia bagaimana? Ya, nah inilah maka dari sekarang kita didik anak laki-laki kita menjadi seorang pemimpin di usia SMP-nya sudah kita didik dengan tanggung jawab dan kedisiplinan. Kemudian yang kedua adalah menjadi sosok membawa keluarga. Disebutkan laki-laki akan menjadi sosok membawa keluarga. Ini diungkapkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum bahwa Nabi bersabda, kalian semua adalah pemimpin dan masing-masing kalian bertanggung jawab atas orang yang dipimpinnya. Seorang amir atau raja adalah pemimpin, seorang suami pun adalah pemimpin atas keluarganya. Nah, maka dari itu bahwa laki-laki itu adalah pemimpin rumah tangga, keluarga, maka dari sekarang ya pendidikan untuk anak laki-laki kita, tanggung jawabnya, kemudian amanahnya, kedisiplinannya, kemudian kita ajarkan juga untuk tijarah, untuk memulai itu usia SMA-nya kita ajarkan sedikit-sedikit untuk dia berwirausaha apapun. Ya misalkan kita punya uang ini, nah coba nih ya sambil misalkan jualan pulsa, misalkan apapun jual. Kalau misalkan di bulan puasa ini kita coba untuk anaknya ada waktu senggang, ya udah jualan di pinggir jalan, misalkan jualan apapun. Bukan tujuannya adalah untuk keuntungan, bukan. Tapi kita ajarkan kepada anak-anak itu adalah berwirausaha, bahwasanya kalau ingin sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu ada usaha. Sehingga anak itu bisa mengetahui bahwa mencari uang, mencari materi itu butuh usaha dan perjuangan. Nah, itu sudah kita biasaan untuk anak-anak kita. Ya, kemudian kita latih juga untuk dia menabung dan lain sebagainya, sehingga dia nanti kalau sudah berkeluarga, sosok suami ini pintar untuk bisa mengelola keuangan di rumah tangganya. Walaupun nanti dibantu sama ibu negara, tetapi sosok laki-laki itu yang memanage semuanya, gitu kan, sehingga kebaikannya untuk keluarga itu sangat besar. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah mendapat rahmat kasih sayang. Ya, hal ini disebut lewat hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apakah kalian mencium anak laki-laki? Kami tidak mencium mereka. Maka Nabi SAW berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa kalau Allah mencabut rasa rahmat atau sayang dari hatimu. Ya, jadi kalau kita mendidik anak laki-laki, itu akan mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah. Kemudian yang keempat, ya, mengajarkan tentang rizki yang halal kepada anak laki-laki. Anak laki-laki diajarkan untuk mencari rezeki yang halal sebagaimana disebutkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, itu tadi disebutkan pada usia SMA sudah kita ajarkan untuk anak-anak bagaimana untuk mencari rezeki yang halal. Misalkan kita kasih modal berapa nih?
Misalkan 200.000, 300.000, Nina, nih ada 300.000, ya udah kamu nih jualan es buah ya nanti ya di bulan suci Ramadan nih. Ini ayah berikan tempat ini, wadah ini, coba dikelola, coba dijualkan dan dikelola bagaimana. Kita ajarkan bukan keuntungannya, tetapi kita mengajarkan bagaimana mencari rizki, sehingga nanti ketika dia sudah dewasa, sudah menikah, dia mengetahui bahwa untuk mencari rizki itu butuh perjuangan. Yang tak kalah penting juga bahwa yang dicari rizkinya itu adalah yang halal. Kalau ini sudah dibiasakan kan enak, ya, bukan kebiasaan dari apa yang diberikan orang tuanya atau minta sama orang tuanya, tetapi tadi sudah mandiri, ya, bagaimana untuk mencukupi kebutuhan untuk dirinya, bagaimana untuk mencukupi kebutuhan keluarganya kalau sudah menikah. Kemudian yang selanjutnya, apa perbedaan fisik, ya, dan morfologis laki-laki dan perempuan? Satu, otak laki-laki lebih besar daripada perempuan, namun otot wanita relatif lebih fleksibel daripada otot laki-laki. Otot laki-laki 40%, sedangkan otot perempuan adalah 35%. Nah, maka kenapa laki-laki ini dijadikan qawwam? Kenapa Allah tuh mengatakan dalam surat An-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa? Kenapa laki-laki itu pemimpin bagi perempuan? Kenapa qawwam? Ya, karena laki-laki itu lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Nah, itu ya, maka menjadi qawwam itu laki-laki. Nah, kemudian kalau kita menikah, ya, maka yang menyempurnakan agama istri kita ada sosok suami, ya. Bahkan Nabi SAW bahwa perempuan adalah nisfu, setengah dari agama, ya, maka disempurnakannya adalah laki-laki. Kemudian yang kedua, tulang laki-laki lebih besar daripada tulang perempuan. Nah, maka kalau misalkan laki-laki itu lebih kuat membawa sesuatu tuh barang-barang, gitu kan. Yang berat-berat biasanya adalah laki-laki, ya, yang agak lebih ringan adalah perempuan. Nah, maka kalau misalkan perempuan udah umurnya 30 tahun, ya, jangan coba-coba dibiasakan untuk bawa aqua galon beras satu itu kan. Nah, ini kebanyakan ketika anak di sekolah itu banyak orang tua, khususnya yang sakit, apa namanya, disebut saraf, apa namanya itu, saraf kejepit ya, seperti itu ya. Itu karena kenapa? Kenapa ini? Ada tanya ibu, ya apa nih Ustaz, ini anak belum bisa mengantar anak saya, gitu kan. Biasanya kan kalau mengantar anak itu biasanya ibu-ibunya kan, datang ke sekolah gitu kan, gitu. Kenapa gitu kan? Ya, anak masih di rumah sakit itu 1 pekan gitu. Kenapa ibu? Ya, anak gara-gara ngangkat cuman 2 galon gitu. Jadi qadarullah itu cuma ngangkat 2 galon, qadarullah gitu kan. Ya, ini ya memang pada usia tertentu memang kita lebih sensitif, khususnya untuk suami. Ya, kalau memang kita mampu dan lain sebagainya, pekerjaan rumah tangga, ya kita bantu dengan pembantu dan lain sebagainya. Kalau Allah, yang kedua, kalau misalkan itu hal yang berat, ya kita arahkan untuk istri kita, gitu kan, sehingga kita hal-hal berkaitan tentang kesehatan pun ini kita jaga, karena emang dari perbedaan fisik antara anak laki-laki dan perempuan itu sudah berbeda, ya. Kemudian yang selanjutnya, perbedaan otak laki-laki dan perempuan. Yang pertama, ukuran otak pria 10% lebih besar daripada wanita. Nah, maka kenapa kalau misalkan di dalam keluarga itu yang punya keputusan yang terbesar adalah siapa? Ya, laki-laki. Ya, karena keputusan dalam keluarga itu bukannya perempuan, ya. Kemudian
ketika menjadi pemimpin pun sampai dari presiden, kalau dalam Islam wajibnya harus laki-laki. Gitu. Karena kenapa? Karena matang semuanya. Matang dari yang pertama dari syariatnya. Kalau kita memilih pemimpin harus laki-laki. Kemudian yang kedua dari segi fisik, yang ketiga adalah dari segi otak. Kemudian yang selanjutnya adalah perbedaan emosional pria dan wanita. Wanita cenderung lebih banyak bicara daripada pria. Pada umumnya berbicara sebanyak 17.000 sampai 20.000 kata per hari. Sedangkan pria hanya 7.000 kata dalam per hari. Nah, maka di dalam parenting, pendidikan dan keluarga, ya, maka sekali kita ada permasalahan antara suami dan istri, gitu kan, maka untuk seorang pria, kalau misalkan seorang perempuan sedang berbicara A, B, C, D dan lain sebagainya, maka tidak boleh kita ya membalas untuk berkata kembali. Ya, kita tenang dulu, kita biarkan istri kita untuk berbicara, karena kecenderungannya memang seperti itu, fitrahnya seperti itu, bahwa perempuan itu lebih banyak berkata dibandingkan dengan sosok laki-laki. Kemudian yang selanjutnya adalah wanita lebih sulit menyembunyikan dan menutupi emosi dari wajahnya, karena saat mereka merasakan emosi seperti sedih, senang, marah, otot wajah mereka merespon suami bentuk emosi sekitar 2,5 detik, sementara pada pria bisa dengan mudah mengontrol ekspresi wajah agar tetap terkontrol. Yang ketiga, wanita cenderung merespon fakta dengan intuisi, perasaan, emosi, asumsi, dugaan, prasangka, hingga wanita cenderung cepat memaklumi dan mengambil kesimpulan. Berbeda dengan pria yang biasanya melakukan pertimbangan, penalaran, dan logika. Kemudian yang keempat, emosi dan perasaan wanita seringkali dipengaruhi oleh hormonal dan kondisi tubuh, terutama adalah ketika wanita sedang haid. Ya memang begitu dalam fitrahnya ya. Maka dalam syariat Islam pun ketika istri kita sedang haid, sensitivitasnya itu sangat tinggi. Maka jangan coba-coba buat masalah ketika istri kita sedang haid. Kita menjaga komunikasi kita, tuh jangan coba telat-telat tuh uang dapur. Ya, jadi hal ini harus bisa mengerti antara perbedaan emosional pria dan wanita. Maka kita sebagai seorang pemimpin harus mengerti ya tentang perbedaan antara laki dan perempuan. Dan kita sebagai suami harus mengerti bahwasanya kita sebagai seorang laki-laki menjadi pemimpin yang bisa memahami tentang kondisi ya istri kita, seorang perempuan ataupun anak-anak kita yang perempuan. Jadi kalau misalkan anak perempuan pun sama, perbedaannya sama antara laki-laki dan perempuan. Nah, biasanya kalau misalkan anak-anak, kalau bermain dan gaya bermainnya pun berbeda antara laki-laki dan perempuan. Kalau anak laki-laki gaya bermainnya itu lebih cenderung kepada motoriknya, ya ke fisiknya. Kalau anak perempuan lebih cenderung dia mainnya berkelompok. Ya, kelompok ditemenin sama ini aja. Kalau temennya mau ikut main enggak, dimusuhin biasanya gitu kan. Enggak boleh main sama saya dan sebagainya. Mereka sering berkelompok. Yang begitu pada fitrahnya untuk anak-anak, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang terakhir, apa perbedaan perilaku anak laki-laki dengan anak perempuan? Satu, anak laki-laki lebih sering memperhatikan gerakan, sementara anak perempuan memperhatikan orang. Anak laki-laki cenderung lebih efektif bergerak dibandingkan dengan anak perempuan. Anak-anak laki-laki lebih suka melihat apa yang dilakukan orang, sementara anak perempuan lebih suka memperhatikan wajah orang. Anak perempuan lebih senang meniru. Dalam sebuah penelitian bahwa anak perempuan yang baru lahir akan lebih banyak menyalin gerakan jari dibandingkan dengan anak laki-laki.
Nah, ini menunjukkan anak perempuan lebih senang meniru interaksi manusia, sedangkan anak laki-laki lebih senang meniru gerakan benda apa yang di sekitarnya. Inilah perbedaan perilaku anak laki-laki dan perempuan. Abah dan Uma, sebenarnya masih banyak materi berkaitan tentang perbedaan anak laki-laki dan perempuan, tapi qaddarullah waktunya terbatas ya. Semoga nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa pertemukan kembali pada pembahasan berkaitan tentang anak laki-laki dan perempuan. Kami kembalikan kepada moderator. Mendidik anak laki-laki dan perempuan berbeda. Jadi kadang ada yang menyamakan atau tidak memahami bagaimana perbedaan. Semoga dengan Ustaz bisa menjelaskannya, kita pahami bagaimana dalam mendidik anak dan perempuan berbeda. Mungkin untuk saya selanjutnya tanya jawab. Ada yang mau tanya apa? Ya, silakan, Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya butuh masukan juga. Tadi kan Pak Ustaz bilang mengajarkan anak laki-laki itu bertanggung jawab, bagaimana cara mengajarkan, mencari rezeki dan lain-lain. Kalau di keluarga saya itu kita untuk bisa koreksi mengajarkannya apakah dengan misalnya kayak anak laki-laki kalau dia melakukan sesuatu kita kasih reward, jadi misalnya kayak setiap ini dikasih 500, tapi bukan langsung untuk fisik ya, tapi dia bisa kumpulkan itu, jadi dia bantu ayahnya, dia bantu ibunya, itu dikasih semacam, tapi nanti kan itu ditabung. Nah, maksud saya gitu, apakah ini bisa benar, karena takutnya tadi kan Ustaz bilangnya adalah dari rezekinya gimana caranya dia bisa keluar ya. Maka dengan pola dia di rumah dengan dia bisa ada usaha yang dapat itu, takutnya saya ngerasain bahwa kalau besar ya adalah sama kerja sama bapaknya aja, tapi tidak, itu yang saya takutkan sama seperti itu terjadi kesannya dia akan selalu bergantung sama ayah tadi. Tapi sebenarnya intinya saya mengajarkan dia ada usaha dulu, bisa dia nanti dapat sesuatu dia bisa tabung, tetap bermanfaatnya dia bisa pakai dan tapi bisa dilanjut tabung. Dan nomor kedua pertanyaannya, tadi kan Ustaz kan bahwa bagaimana anak laki-laki harus bisa bertanggung jawab. Kalau seandainya laki-laki dan perempuan, bagaimana caranya? Apakah ketika anak laki-laki sudah dididik untuk bertanggung jawab, kemudian kalau anak perempuan apakah tidak kita tanggung jawab juga? Tentunya gini Ustaz, ada kebesaran pengalaman juga ya. Anak laki-laki sudah dididik tanggung jawab, dia bisa bertanggung jawab terhadap ayah ibunya, tapi ketika anak perempuan tidak mungkin tidak diberikan itu, jadi ya dia ketika sudah berkeluarga dia sudah lepas sama orang tuanya, ya udah gitu, jadi ikut suaminya udah tidak memikirkan orang tuanya. Jadi pola apa yang mesti diajarkan juga terhadap perempuan itu tanggung jawab terhadap orang tuanya. Baik, Masya Allah. Pertanyaannya bagus. Yang pertama, bagaimanakah antara reward dan punishment ya? Ya, kemudian juga berkaitan tentang tanggung jawab bagi anak laki-laki. Yang pertama berkaitan tentang penghargaan ya, atau reward untuk anak kita yang kita berikan misalkan berupa uang ya pada anak kita. Ketika kita memberikan reward ataupun penghargaan, kalau dalam Islam itu disebut dengan thawab dan iko namanya. Reward dan punishment itu dalam Islam sudah ada, sudah mengajarkan kita, namanya adalah thawab. Nah, bagaimanakah untuk kita memberikan penghargaan dan konteks juga dalam pendidikan tanggung jawab untuk anak laki-laki kita? Maka berkaitan tentang pendidikan ya, kita memberikan reward atau penghargaan kepada anak kita, itu kita lihat berdasarkan tahapan-tahapan pada anak. Jadi dulu kita harus bisa memahami tahapan. Kalau kita memberikan penghargaan pada anak-anak, yang pertama itu adalah tidak boleh berupa uang saja. Nah ini ya, tidak boleh berupa uang.
bentuknya apa saja, minimal adalah kita ucapkan jazakallahu khairan. Anak ayah, anak ibu sudah misalkan melaksanakan sholat 5 waktu, misalkan gitu. Minimal itu. Ya, yang kedua adalah tidak boleh menentukan reward ini, penghargaan ini dari anak. Karena kenapa? Kalau yang menentukan nanti anak, takutnya kalau yang diberikan sama orang tuanya tidak sesuai dengan ekspektasi anaknya, sehingga anaknya cuma dikasih ini aja misalkan, cuma dikasih ini. Karena kenapa? Karena kebiasaannya tadi yang menentukan penghargaannya berupa barang ataupun uang itu, nominalnya dan sebagainya, itulah dari anak. Nah, maka yang menentukannya itu juga adalah orang tua. Kemudian yang ketiga adalah bahwasanya kita memberikan penghargaan ini atas usahanya mereka, ya, atas usaha mereka yang kita berikan ini. Kalau 3 poin ini dilaksanakan, insya Allah. Tetapi kalau misalkan ada salah satu misalkan ini tidak dilaksanakan, maka memberikan penghargaan ini tidak akan menjadi efektif. Justru akan menjadikan penghargaan ini bumerang bagi orang tuanya, ya, menjadi lebih cenderung tidak kebaikan untuk pendidikan anak. Nah, kemudian bagaimanakah hasil dari reward penghargaan itu? Bisa uang ditabung, itu nggak jadi masalah, ya, nggak jadi masalah. Sehingga nanti ketika usianya sudah usia SMP misalkan, kita latih untuk tanggung jawab dari uang tabungan itu. Misalkan ya udah, abang dapat tabungan, ya iya ini tabungan dari ayah dan ibu dari ibu ini. Oh ya udah, abang kan sekarang nih sudah SMP nih ya bang ya, gitu. Abang coba mau bikin apa, kemudian bisa itu lagi. Ya, dari uang yang sudah ada dari itu dikelola kembali, bukan hanya ditabung tapi dikelola supaya anak itu kita latih tadi tentang tanggung jawabnya. Kemudian itu ada unsur tanggung jawabnya di situ, sehingga ketika yang tadinya mungkin TK sama SD dia hanya bentuknya tabungan aja, kemudian sudah banyak, kemudian dia berikan sama orang tua, itu sudah benar. Nah, tinggal nanti ketahapannya pada usia SMP, dari uang itu ya diputar lagi, misalkan mau jualan apa, ini gitu, sehingga ada nilainya berkaitan tentang pendidikan, kemandirian dan tanggung jawabnya dia, gitu. Kalau itu dilakukan, itu jauh lebih baik. Cuman pada tahapan usia. Kalau usia SMP, usia SD dan TK ya nggak boleh. Karena kebanyakan orang tua anak mendapat ini. Saya juga kepala sekolah di sekolah, itu sering bahwasanya kami melakukan peraturan di sekolah bahwasanya anak usia TK dan SD tidak boleh berjualan di sekolah. Itu dia buat makanan, kalau enggak makanan orang tuanya dijualin di sekolah. Jadi enggak sekolah, anak itu fokusnya juga dagang, jualan di dalam kelas ditawarkan. Ya, dia buat jam-jaman dari kertas diwarnai, dijual ini 2000 dan lain sebagainya. Gitu. Ya juga kan anak-anak SD itu kan pola pikirnya belum matang kan, gitu. Kadang-kadang temannya nggak bayar atau langsung ngambil, akhirnya anaknya nangis. Jadi konsen dan konsentrasinya bukan pada pendidikan yang di sekolah, pasti jual itu. Karena kenapa? Yang tingkatannya belum. Gitu. Tapi kalau usia SMP, ya kita boleh itu. Ataupun kalau misalkan dia memang belum punya gitu kan uang, ya udah, misalkan usaha dari orang tuanya. Nah, ini kan di sekolah ada kantin ya. Nah, coba nih sama abang, ini ada 10 nih, misalkan kue. Nah, nanti kalau di kantin itu kita jualnya adalah dari kantin misalkan ini kita jual 10.000, nanti buat kantin adalah 2.000 ya. Kemudian sisanya berapa lagi? 8. Nah, nanti 8.000 itu ke ibu 5.000. Ya, nanti 3.000-nya buat ke abang, karena abang sudah membantu ibu untuk menaruh di sini, itu mengambil. Nah, itu juga boleh hal seperti itu.
ya kita latih untuk anak-anak kita, ya, yang kemudian jangan jadikan walaupun di SMP jangan jadikan fokusnya kepada ke situ, sehingga nanti antara akademiknya dan pendidikan tentang tanggung jawab itu bisa berjalan dengan baik. Nah itu. Kemudian yang kedua, apakah untuk perempuan juga penting untuk kita pendidikan tanggung jawab? Iya, penting. Tadi yang Anda sampaikan secara global aja. Tetapi pada intinya anak perempuan pun penting untuk kita didik rasa tanggung jawab. Apalagi dia mempunyai tanggung jawab terhadap suaminya. Pertama adalah untuk taat ya. Kemudian kepada anak-anaknya. Kalau udah ada pendidikan tanggung jawab sejak usia balik dia, ini akan berpengaruh kepada nanti timbul berkeluarga. Nah, salah satu pendidikan yang tanggung jawab yang baik untuk perempuan itu ada terbekali dengan keterampilan. Apa itu? Satu, keterampilan memasak. Yang kedua, keterampilan menjahit. Gitu kan? Dan keterampilan yang lainnya, sehingga ini bisa juga bisa membantu untuk misalkan di rumah dan lain sebagainya. Yang namanya keluarga itu kan pasti ada pasang surutnya gitu kan. Memang tidak ada tanggung jawab untuk istri untuk bekerja gitu. Selagi mampu untuk suaminya, nggak boleh untuk perempuan ataupun istri untuk bekerja di luar. Karena ada suami yang mencari nafkah. Tetapi kalau dia membantu sedikit-sedikit, misalkan di rumah, tanpa ada ikhtilat dan lain sebagainya, itu jadi masalah. Gitu kan? Biasanya kan kalau ibu-ibu biasanya dia jualan online dan lain sebagainya, itu kan nggak jadi masalah. Cuma kalau semuanya, segala sesuatu yang cari nafkah itu istri, itu sudah salah. Karena kewajibannya adalah bagi seorang suami. Maka keterampilan-keterampilan itu yang sudah dimiliki anak itu sangat penting. Nah, termasuk anak punya anak perempuan ya. Anak perempuan, nah itu anak leskan ya, dia menjahit dan lain sebagainya. Keterampilan itu sangat bagus gitu, sehingga anak nanti kalau misalkan nanti dia sudah besar dan lain sebagainya, walaupun dia sudah menikah, ya dia punya istilahnya sendiri ya, secara mandiri gitu kan, tetapi ingat, tanpa menghilangkan tanggung jawab dia taat kepada suami dan mendidik anaknya. Kalau itu bisa dikombinasikan semuanya, itu bagus. Apalagi namanya kita rumah tangga itu kan kadang-kadang juga mohon maaf ya, ada suaminya yang qudullah karena sakit dan lain sebagainya gitu kan, Allah berikan ujian dan lain sebagainya. Kalau misalkan punya keterampilan itu kan insya Allah untuk membantu juga, walaupun tidak ada kewajiban bagi seorang perempuan ataupun istri untuk mencari nafkah. Nah, itu ya tidak ada kewajiban, tetapi kemandirian itu sangat penting ya, karena dikembalikan lagi untuk anak-anaknya nanti gitu. Mungkin itu Abu. Ada yang mau bertanya? Bu, yang mau bertanya nggak? Oh ya. Ya. Ya, tafadhol Abu. Waalaikumsalam. Bagaimana cara mendidik anak perempuan sesuai dengan syariat Islam? Itu saja. Baik. Bagaimana mendidik anak perempuan sesuai dengan syariat Islam? Yang pertama, bahwa tadi disebutkan bahwa perbedaan antara pendidikan anak laki-laki dan perempuan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang harus dilakukan oleh orang tua, memahami bahwa dalam mendidik anak itu punya tahapan-tahapan antara anak laki-laki dan perempuan. Maka tahapan-tahapan itu yang kita pahami, ada yang disebut dengan fase yaitu fase tupulah. Yang kedua itu adalah fase tamyiz, kemudian yang ketiga adalah fase balik, yang ketiga adalah yang keempat adalah fase syabab. Nah, di fase-fase ini ada pendidikan untuk anak perempuan kita sesuai dengan syariat Islam. Gitu. Di fase tupulah wajib bagi seorang ibu
Yang pertama itu memberikan ASI selama 2 tahun. Ini dulu nih. Jangan lari ke usia tamyiz, kebalik atau dewasa. Maka dari usianya ini, usianya ketika usia dininya ini, ketika usia dari 2 tahun anak itu kan, itu memang memberikan ASI, bukan susu formula dan lain sebagainya. Karena kenapa? Karena kebaikannya dimulai dari itu. Nah ini, kemudian yang selanjutnya, masih fase tupulah, ketika anak kita di usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, itu kan fase TK. Ya, kalau 3 tahun itu fase kelompok bermain. Kalau 4 tahun dan 5 itu fase TKA, 6 tahun itulah TKB. Nah, apa yang dilakukan oleh orang tua yang punya anak perempuan? Yang pertama, ketika anak yang umur 3 tahun, pendidikan sensorik dan motoriknya harus dapat untuk anak-anak perempuan kita. Apa itu? Kalau kita berkaitan tentang syariat Islam, maka di situ sudah kita kenalkan tentang pendidikan agama. Ya, apa salah satunya adalah pembiasaan keseharian ibadah. Contohnya apa? Seperti apa yang ia lakukan, misalkan bangun tidur atau sebelum tidur, itu dibiasain tuh. Doanya apa, sebelum tidur itu harus ngapain, bangun tidur itu apa, dan lain sebagainya. Itu sudah diajarkan tuh. Ya, sehingga kalau misalkan sudah terbiasa, nanti usia TKA lebih mudah lagi. Karena kenapa? Karena usia TKA dia sudah masuk sekolah dan jauh lebih percaya diri dan mandiri. Dan nanti ketika didapati kurikulum pendidikan yang di TK itu lebih maksimal lagi dan lebih siap lagi. Ya, maka intinya usia kelompok bermain itu adalah usia sudah pengenalan pendidikan agama yang sederhana. Kemudian yang kedua adalah ketika usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dan 6 tahun, ini fasenya hadonah. Apa itu hadonah? Orang tua yang lebih sensitif, orang tua yang harus lebih banyak waktu dengan anak. Walaupun dia sekolah di TK, tetapi ada waktunya kebersamaan untuk mereka. Sekali tidak ada waktu untuk bersama dengan mereka, maka hilang fase hadonahnya itu, maka nanti ketika dia usia balik, itu akan berpengaruh. Apa pengaruhnya? Tadi dia mungkin pacaran, mencari perhatian kepada sosok laki-laki dan lain sebagainya. Dia coba mencari-cari di media sosial dan lain sebagainya, laki-laki dan sebagainya. Itu karena kenapa? Karena hilangnya fase hadonah, terutama adalah hilangnya sosok suami untuk pendidikan itu di fase hadonah. Nah, maka itu penting banget itu sosok suami di fase umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dan 6 tahun. Kalau fasenya tadi itu yang menyusui itu memang lebih perannya siapa? Ya ibu. Gitu kan? Nah, ketika sensorik dan motoriknya sudah mulai tumbuh, gitu kan? Usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dan 6 tahun. Nah, muncul peran sosok suami yang seorang ayah yang selalu membersamai dengan anaknya, sehingga nanti di usia balik tidak merasa kehilangan sosok ayah. Nah, itu ya, membersamai dengan anak fase hadonah diiringi dengan pendidikan agama. Nah, usia 7 tahun masuk SD kan? Dulu masuk SD. Maka yang dilakukan oleh Abu adalah sudah memakai jilbab, nutup auratnya. Tidak boleh keluar rumah kecuali dia sudah pakai jilbab, Abu. Kalau dia mandi, nggak boleh keluar dari kamar mandi, dia cuma pakai handuk. Sudah dibiasakan dia sudah pakai pakaian di dalam kamar mandi. Kalau orang tuanya mampu buatkan kamar yang ada kamar mandi di dalam, itu lebih bagus, lebih berlipat lagi. Itu anak perempuan. Kalau kita mampu ya, cuma kalau orang tua kan kadang kita ngontrak dan lain sebagainya ya, gitu ya udah kita akalinya dengan dia sambil bawa pakaian ke dalam kamar mandi. Nah, itu yang dilakukan orang tua. Kemudian tempat tidurnya sudah dipisah, gitu, antara anak laki-laki dan
perempuan. Maupun perempuan dan perempuan. Iya betul, perempuan. Tapi kalau misalkan memang terbatas, ya nggak jadi masalah. Perempuan-perempuan, cuman dibedakan aja, jangan bersampingan tidurnya. Misalkan dengan tempat tidur atas bawah, misalkan yang seperti itu dibedakan. Karena kenapa? Karena juga kalau usia tamyiz itu kita biasakan tidurnya berbarengan, itu bisa cikal bakal anak kita yang lesbian atau homoseksual. Karena kenapa? Itu karena tidak sensitifnya orang tua terhadap pendidikan jinsiah pada usia tamyiz. Dan saya mengatasi dan menangani permasalahan-permasalahan anak yang lesbian dan homoseksual, perempuan dan laki-laki, itu salah satunya pendidikan jinsiah usia tamyiz yang orang tua kendor di situ, sehingga dia sering tidur bareng sama anak laki-lakinya terus, anak perempuannya terus, dan di situ tidak ada batasan-batasan syariat Islam pada anaknya, sehingga dia tidak paham bahwa itu boleh atau tidak, gitu. Ditambah lagi dengan tontonan dan media sosial yang ini kan sangat mengkhawatirkan. Ya sudah ada kesempatan praktek mereka dari hal-hal yang terkecil, akhirnya usia 8, 9, 10, akhirnya dia mencoba-coba, akhirnya terjadi seperti itu. Sebenarnya yang salah itu bukannya anak kita sebenarnya, tapi dimulai dari orang tuanya yang salah pola pendidikannya. Nah itu. Nah, ketika nanti usianya balik, Bapak, itu harus dijelaskan tentang fikih, ya, tentang fikih kewanitaan bagi anak kita, sehingga dia yang pertama tahu bahwasannya nanti didatangin namanya haid. Bagaimana tuh bagi dia tuh haid itu dalam syariat Islam, dijelaskan kepada anak kita, gitu. Kemudian yang kedua adalah berkaitan tentang masalah keterampilan. Anak-anak kita sudah kita leskan tuh, kalau kita punya rezeki, punya uang untuk kita leskan untuk keterampilan untuk anak-anak kita, misalkan menjahit dan lain sebagainya. Itu kita harus berikan bekal untuk anak-anak kita. Nah, kalau misalkan kita berikan pendidikan fikih wanita untuk anak-anak, jadi anak itu enggak kalau kita datang haidah, dia paham bagaimana caranya. Yang kedua adalah berkaitan tentang lawan jenis. Ya, batasan-batasan berkaitan tentang lawan jenis. Kalau itu bisa diperhatikan fase balik, insya Allah ya dia bisa menjaga dirinya. Karena kenapa? Karena kalau usia SMP itu dia sudah banyak teman. Kadang-kadang dia punya sudah nggak bisa lagi seperti anak SD, jauh lebih mandiri dan lain sebagainya. Tetapi kalau misalkan dia, saya nggak, kalau mau jalan nggak boleh sama yang bukan mahramnya nih, sama teman perempuannya misalkan gitu. Jadi udah tahu tuh batasan-batasan itu. Tidak di motor sembarangan dia, ada teman laki-lakinya misalkan itu, dia ikut. Ataupun dia nongkrong-nongkrong sama teman-temannya gitu kan, sampai larut malam tuh dia ikut. Karena kenapa? Karena dia kalau misalkan seperti itu terjadi, karena pendidikannya tadi itu sama orang tuanya. Nah nanti ketika usia usia SMA baru dikenalkan untuk anak-anak kita adalah tentang fikih keluarga. Karena kenapa? Karena kebanyakan kalau anak-anak perempuan itu lulus SMA langsung menikah gitu. Dan memang OTW-nya mau menikah nggak lama lagi kalau perempuan gitu. Biasanya kalau perempuan itu kan memang usia 20 tahun, 21, 22, 23 gitu kan memang usia-usia menikah kan seperti itu gitu. Karena memang di usia 24 tahun ke atas semua usia-usia memang produktif kan untuk dia mempunyai anak. Beda sama laki-laki tanpa ada batas laki-laki gitu. Mungkin itu Bapak ya, bukan anak perempuan. Nah. Ya. Mungkin satu lagi ya, mamanya mana nih? Boleh Ibu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pandangan kita tentang pendidikan berbasis digital sekarang yang sudah mulai diterapkan pada anak-anak di usia SD? Baik. Salam Masya Allah.
bagaimana sistem pendidikan yang berbasis digital. Dan alhamdulillah Ana memang profesi Ana sebagai konsultan pendidikan. Nama lembaga Ana itu namanya Tarbiyah Center. Jadi Tarbiyah Center itu satu untuk konsultan pendidikan, yang kedua adalah konsultan berkaitan tentang parenting, yang ketiga berkaitan tentang psikologi anak. Nah, itu lembaga Tarbiyah Center. Nah, berkaitan tentang konsultan pendidikan, dan alhamdulillah Ana hampir ratusan ya sekolah di seluruh Indonesia. Yang paling jauh itu adalah sekarang ini kita berkolaborasi dengan Malaysia dan Brunei Darussalam berkaitan tentang yang Ana buat kurikulum berbasis sunnah itu kan. Dan alhamdulillah, kemudian kalau di Indonesia yang paling jauh Ana konsultan pendidikan itu di Ternate sama Papua ya, Ternate sama Papua. Nah, itu dari tingkat di seluruh Indonesia, dari tingkat TK, dari kelompok, dari daycare ya. Kemudian kadang-kadang kan daycare itu kebanyakan ada orang tua yang sibuk juga kan, itu kita mengambil celah itu ya, mengambil celah itu bagaimana untuk fase itu. Kemudian dari kelompok bermain TK, SD, SMP, SMA dan lain sebagainya. Nah, maka sekarang ini Anak kombinasikan ya kurikulum berbasis sunnah dan digital. Nah, itu yang kami terapkan memang pada usia sudah pada bukan usia SD aja, tetapi sudah kami lakukan di usia TK. Karena kenapa? Karena di zaman sekarang itu berbasis digital itu sangat penting gitu kan. Nah, sekarang jangankan usia TK, anak-anak umur 2 tahun 3 tahun coba deh, pasti sama orang tuanya diberikan HP apa enggak? Ya, diberikan HP. Kadang-kadang penawar bagi orang tua yang ibunya bisa masak dengan tenang, ya kan? Ya, mainan yang paling gitu adalah mengkondisikan anak dengan HP. Nangis sedikit, udah tahu nih kasih HP langsung tenang dan lain sebagainya. Nah, maka bagaimanakah digital ini kita komunikasikan menjadikan edukasi bagi anak-anak kita gitu. Walaupun anak yang banyak terapkan itu dimulai dari SD, SMP dan SMA ya. Nah, maka di dalam kurikulum itu Masya Allah, jadi anak-anak itu yang kami SD itu yang kami berikan dari digitalnya itu melalui media digitalnya adalah salah satunya mereka membuat player dan lain sebagainya gitu kan, dan tahapan-tahapan itu untuk mereka ya. Kalau untuk mereka mempromosikan itu hal-hal yang sederhana bagi mereka, sehingga mereka itu walaupun mereka tujuannya gitu kan di rumah itu mereka bisa memanfaatkan apa yang ada digital di rumah menjadi edukasi untuk anak-anak, sehingga nanti kalau misalkan di SMP ada tahapan lagi kurikulumnya. Jadi kurikulum digital itu kalau di SD dapatnya ini, di SMP dapatnya ini, di SMA-nya ini, sehingga kalau lulus dari SMA itu minimalnya udah profesional lah. Kalau misalkan dia bekerja di instansi terkait, itu dasar-dasar itu bisa anak-anak bisa diterima. Nah, itu sudah punya bekal. Nah, dari SD. Nah, maka sekarang ini kita memang di dunia dakwah pun, di dunia pendidikan pun itu sangat penting. Keberhasilan salah satunya dakwah itu salah satunya dengan media. Kalau kita lihat ustadz-ustadz, ya pasti ustadz ini bisa menyampaikan dakwahnya. Tidak mungkin kan kalau bukan dari media. Ini depan ini. Ya kan? Tidak semua orang itu bisa ceramah seperti ini. Ya, ustadz bisa ceramah ini belum bisa, medianya belum tentu bisa. Nah, itu kalau misalkan sejak usia SD kita berikan itu keahlian itu, nah itu Masya Allah bisa membantu semuanya dari bidang dakwah ya, dari bidang pendidikan, kemudian dari bidang usaha, dan semuanya kebaikannya itu ada semuanya. Jadi kalau misalkan diterapkan kurikulum berbasis digital di sekolah, dan itu sangat penting
dan setuju ya untuk lembaga-lembaga untuk menerapkan itu. Wallahu alam. Itu mungkin Ibu ya. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.